Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Jumat lagi ya, dimanapun Anda berada ya. Saya berharap teman-teman Jumat lagi sudah tidak melihat terjebak dengan penampilan ya. Entah itu penampilan saya, entah itu background ya, background dari video saya yang wis ala kadarnya ya. Tapi Anda ini lebih masuk ke dalam inti ya, materi-materi yang saya sampaikan ya. Materi-materi yang saya sampaikan ini berdasarkan energi ya, teman-teman Jumat lagi ya. Jadi akan selalu up to date gitu. Dan saya tidak akan pernah kehabisan energi. Ya, tidak akan pernah kehabisan energi untuk membahas materi ini. Ibaratnya energinya itu tidak akan habis gitu loh ya. Kecuali saya meninggal dunia gitu loh. Ya. Ibarat gini ya. Kalau katakanlah orang membuat materi itu berdasarkan pemikirannya, berdasarkan logikanya, berdasarkan kecerdasannya, itu akan ada batasnya. Wes entek mentok, ya, habis mentok, ya. Tapi ketika seseorang itu membuat materi berdasarkan energinya, itu tidak akan pernah habis. Makanya di dalam channel saya, semua channel saya itu berdasarkan energi ya. Nah, kebetulan yang saya bahas di channel ini adalah Jumat lagi. Walaupun katakanlah ya bahasan sama ya dengan katakanlah channel Selasa Wage. Dua channel ini ya saya buat berbarengan. Itu tapi energinya beda gitu. Ya. Energi orang-orangnya itu beda sekali gitu. Nah, makanya saya berharap teman-teman Jumat lagi ini bisa melihat materinya, ya, intinya. Ya. Undur makola, walatandur makola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat orang yang berbicara. Wis, gitu ya. Banyak orang itu terjebak dengan orangnya, gitu ya. Dengan popularitasnya, ya. Tapi tidak pernah, ya, tidak pernah bisa masuk ke dalam intinya gitu loh ya. Ya coba ibarat gini loh ya teman-teman Jumat lagi. Di dalam kelapa itu kan, di dalam kelapa itu ada sabut kelapa. Ya, di dalam selabut kelapa itu ada batok kelapa. Di dalam batok kelapa itu ada buah kelapa. Ya, di dalam buah kelapa itu diperes ada jadi santan. Di dalam santan itu ya ada minyak, ada VCO dan sebagainya. Lah, Anda itu termasuk yang mana gitu ya. Itu Anda bisa melihat ke dalam diri Anda. Oh, saya ini baru casingnya. Ditingkatkan lagi masuk ke dalam. Oh, saya ini sudah cangkangnya. Ditingkatkan lagi masuk ke dalam. Oh, saya ini sudah buah kelapanya. Ditingkatkan lagi masuk ke dalam. Oh, saya ini sudah santannya. Masuk lagi ke dalam. Lah, melihat sebuah masalah itu seperti itu. Ya, harapan saya seperti itu. Makanya teman-teman Jumat lagi dimanapun Anda berada, materi-materi yang saya sampaikan itu selalu mengupas sisi-sisi negatif yang ada di dalam diri Anda, supaya Anda ini tidak teledor, ya, supaya Anda ini terus berada di jalan Tuhan, ya, supaya Anda ini tidak besar kepala dan terus berada di jalan Tuhan, karena itulah yang akan bisa mengantarkan Anda pada puncak kesuksesan Anda baik di dunia maupun kelak di akhirat. Ya, kita kalau katakanlah mau berubah, kalau merubah hidup kita sudah tidak usah memedulikan. Anda mau difitnah, didalimi, dicemooh, wes tidak usah memperdulikan sesuatu yang dari luar diri Anda. Ya. Artinya rasa sakit itu biarkan saja. Rasa sakit itu cukup di pikiran kita, ya. Cukup di badan kita, cukup di pikiran kita, tapi masuk ke dalam diri Anda. Lakukan perbaikan. Ya. Lakukan akselerasi perbaikan diri Anda menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Itu yang harus Anda lakukan. Ya. Kalau teman-teman Jumat lagi bisa seperti itu, maka saya yakin ya, melakukan ya, Anda akan disegani. Disegani oleh alam semesta dan makhluknya, kabeh berarti. Dan Anda akan menjadi kekasih Tuhan. Hidup ini sebenarnya sesimpel itu teman-teman. Ya, hidup kita itu sebenarnya ya adalah ibadah gitu ya.
Anda kena masalah apapun ya, Anda difitnah, lo itu ibadah Anda. Anda didolimi, ditipu, difitnah, disakiti, ditinggal pas sayang-sayang, itu adalah ibadah Anda kepada Tuhan. Nah, bagaimana Anda menyikapi, bagaimana Anda bisa keluar dari masalah itu? Nah, di situ kan ada perjalanan, di situ kan ada proses. Lah proses itulah ya, yang Anda lakukan harus bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan adanya proses itu, Anda diharapkan bisa dekat dengan Tuhan sedekat-dekatnya. Harapannya seperti itu. Bukan malah ketika Anda ini ada masalah, ketika Anda ada musibah, ketika Anda ada masalah kehidupan itu ya, Anda semakin jauh dari Tuhan. Jangan ya. Nah, dengan adanya masalah-masalah yang Anda hadapi, itu harus mendekatkan diri Anda kepada Tuhan. Caranya seperti itu. Ya, buatlah diri Anda berproses ya. Terus memperbaiki jalan hidup Anda menuju Tuhan. Nanti lama-kelamaan ya, lama-kelamaan rasa sakit ya, penderitaan yang Anda alami itu akan musnah, akan sirna ya. Ibarat Anda ini sudah larut dengan rasa sakit itu sendiri. Rasa sakit itu sudah tidak bisa menyakiti Anda. Manakala Anda ini sudah ya, Anda sudah larut dengan rasa sakit itu, berarti Anda sudah berada di jalan Tuhan. Nah, ketika Anda sudah berada di jalan Tuhan, ya Tuhan ini kan sang penguasa gitu ya. Tuhan itu kan sang penguasa. Rasa sakit itu kan makhluk itu. Ketika makhluk ketemu dengan sang penguasa, kira-kira tunduk enggak? Ya tunduk. Ya, dunia ini, ya dunia seisinya, ya harta tahta, ya. Ini semuanya makhluk. Uang itu juga makhluk. Ya. Ya, ketika ketemu dengan Tuhan, ya tunduk. Gitu, ya. Makanya perjalanannya menuju kepada Tuhan. Jadilah kekasih Tuhan. Maka semua akan tunduk kepada dirimu. Rumusnya ada di sana. Ya. Tapi kebanyakan dari diri kita itu menghambakan diri kepada makhluk gitu, yang tidak kita sadari. Lah, pola-pola semacam inilah yang harus kita rubah ya. Supaya kita terbebas ya, supaya kita itu bisa merdeka, supaya kita itu bisa menjadi raja atas diri kita gitu. Ya, bukan kita yang dikendalikan oleh nafsu kita. Kalau kita dikendalikan oleh nafsu kita, ya pengen hidup enak, pengen hidup mewah dan sebagainya. Pasti seperti itu ya. Tapi ketika kita ini tidak dikendalikan oleh nafsu kita yang mengendalikan mereka, maka hidup kita ini kita akan arahkan kepada Tuhan. Loh, mereka yang akan mengejar diri kita. Harta, tahta, apapun itu akan mengejar diri kita. Ya. Kenapa? Anda sudah menjadi kekasih Tuhan. Gitu. Itulah yang harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Makanya jangan terjebak dengan sebuah penampilan. Ya. Lihatlah sesuatu itu sampai ke dalam intinya ya. Ataupun ketika Anda mengerjakan sesuatu itu, intinya juga harus dapat. Ibarat syariatnya juga oke. Ya, hakikatnya juga dapat. Nah, banyak orang itu hakikatnya dapat. Lah, hakikatnya dari mana? Hakikat itu dari syariat itu ya. Ya, ibarat Anda itu ya pingin makan ya. Pingin kenyang gitu ya. Kan syariatnya makan. Hakikatnya rasanya kenyang. Loh, dua unsur ini harus terpenuhi di dalam menjalani kehidupan. Anda bisa, Anda hanya hakikat tok gitu ya. Wareg aku ndak mangan wis. Wareg ndak bisa. Anda bohong pada diri Anda sendiri. Ya. Jadi dimensinya lahir harus Anda penuhi, dimensi batin juga harus penuhi. Dua hal tadi yang ada di dalam diri Anda itu harus Anda kendalikan. Nah, inilah yang disebut dengan hakikat dan syariat. Apapun itu ya, segala aktivitas ya. Tidak hanya soal ibadah ya. Itu harus Anda terpenuhi. Ketika Anda katakanlah bekerja ya, syariatnya katakanlah macul ya, syariatnya macul. Hakikatnya penjiwaan. Bagaimana supaya pacul saya ini bagus gitu loh ya. Macule bagus itu. Atau Anda jualan cilok. Hakikatnya ngelintiri cilok ya, buat cilok ini. Ya, apa syariatnya mundiri cilok. Hakikatnya apa? Ya apa caranya mundiri cilok ini iso bunder seser gitu. Ya bisa ada jiwa yang hidup di dalam cilok yang saya buat. Nah itu.
Nah, ketika Anda bisa melakukan ini, wah, hidup Anda akan penuh dengan kejayaan, hidup Anda akan penuh dengan kesuksesan. Demikian motivasi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.